Ini sebentar lagi khotib Jumat pelajar putri. Terlepas Departemen Agama mau marah juga enggak apa-apa. Jangan sampai putri muslim ini terbelenggu jadi budak dalam morality. Sholat saja dipakai tabir. Najis amat ini perempuan. Ada ke depan dikomentari, najis amat itu perempuan. Nah, sholat berjarak-jarak, baca Quran saja. Kalau baca Quran ketemu. Surat berapa itu coba? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu alaikum. Kan tafassah, bukan berapat-rapat. Berlonggar-longgarlah. Sehingga makan pete bebas. Mau terap otoi tenanaon. Ada har jengkol bebas. Ababna sampai jaraknya segini. Tapi kalau dekat-dekat terganggulah. Ya, kembali kita lanjutkan dialog kita dan tadi juga kita sudah mendengar dari Pak Asrorun dan juga Prof. Waryono. Sekarang kita langsung ke narasumber kita yang melalui virtual, ke Mas Ken dulu deh. Mas Ken, ini melihat polemik dari Ponpes Al Zaitun, menurut Anda bagaimana, Mas? Terkait Al Zaitun memang sudah menjadi kontroversi sejak lama dan tadi juga mengkonfirmasi dari Kementerian Agama. Sejatinya Kementerian Agama juga sudah pernah mengadakan penelitian yang hasilnya sama dengan MUI, kurang lebih begitu. Ada hubungan antara kepemimpinan, antara aliran dana dan secara historis. Namun sayangnya sampai pimpinan penelitian meninggal, Prof. Sapi Mubid, hasilnya juga belum dipublikasi, termasuk MUI juga. Padahal kami berharap hubungan-hubungan ini yang sudah diadakan penelitian dijadikan landasan. Kita berharap MUI juga dulu memberikan fatwa. Ini kan sudah terkait jelas, namun ternyata juga tidak ada tindak lanjut. Kementerian Agama sebagai leading di pondok pesantren juga tidak ada respon sampai beberapa kali ganti Menteri Agama, ternyata juga tidak ada tindak lanjut terkait masalah ini. Jadi memang ini seperti pembiaran sebenarnya kalau kami melihat. Makanya kami dan kawan-kawan membuat NI Crisis Center itu dulu memang kami tidak percaya dengan pemerintah. Ini seperti mohon maaf, kasus terorisme itu dibiarkan, tapi pemahaman radikalisme terorisme tangkap, radikalisme dibiarkan, ini seperti ternak. Jadi ini yang tidak akan pernah berakhir. Nah ini yang kami yakini dan kami bersama teman-teman mantan, akhirnya ya sudahlah kita bergerak semampu kita. Kita berharap tadi penelitian MUI direkomendasi ke aparat termasuk di Kementerian Agama supaya ada langkah lebih lanjut konkret. Karena sejatinya ini kan kelompok makar. Bukan hanya masalah salam saja, banyak tafsir-tafsir Quran semau mereka dilakukan dan ini dianggap hal biasa. Nah ini kan menurut saya berbahaya sekali, Mbak. Oke, nah Mas Ken, kalau temuan-temuan lain dari NII Crisis Center ini juga apakah sejalan, senafas dengan temuan dari Kemenak dan juga MUI yang tadi sudah disampaikan? Atau ada temuan lain yang cukup mencengangkan dan perlu mendapat perhatian khusus juga dari aktivitas di Al Zaitun? Ya, terkait temuan lain yang juga sudah kami sampaikan, bahkan di sana bukan hanya sholat, rukun Islamnya itu dirubah. Syahadatnya dirubah. Jadi di Al Zaitun perlu diketahui ada dua struktur, teritorial dan fungsional. Ada yang bagian pesantren, ada yang bagian gerakan bawah tanah. Lah ini yang tidak terpublish. Jadi memang ketika bicara santri, kurikulumnya masih dinas pendidikan, tapi ada hidden kurikulum. Ini yang tidak pernah dipublish. Jadi mengatakan bahwa syahadat itu bukan hanya tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada negara kecuali negara Islam. Barang siapa bernegara selain negara Islam maka kafir. Jadi mereka mudah sekali tafsiri mengkafirkan orang lain di luar kelompoknya. Terus sholat juga, ini bukan hanya berjarak, sholat itu belum diwajibkan. Bukan dilarang ya, tapi belum diwajibkan karena menganggap Indonesia masih jahiliyah, jadi belum wajib sholat. Zakat juga dihitung pakai satu gandang kurma, puasa bukan puasa Ramadan. Ibadah haji juga bukan ke Mekah, tapi ke Indramayu setiap tahun sekali satu Muharram dan biasanya para pejabat juga datang yang ke sana. Nah ini kan fakta-fakta seperti ini tidak dipercayai oleh pemerintah. Padahal kami semua para mantan NI sudah siap memberikan kesaksian, bahkan dulu di MUI di Kementerian Agama kami disumpah bahwa apa yang kami
sampaikan ini ya benar-benar fakta terjadi. Bahkan kalau saya bilang NI dan Al Zaitun ini sebuah tragedi kemanusiaan atas nama agama. Orang-orang yang sudah bergabung itu dihancurkan ekonominya. Infak habis-habisan, ada yang jual tanah, jual rumah, dihancurkan akhlaknya. Jadi orang yang biasanya baik menyalahkan semua orang, bahkan orang tua dikafirkan, dihancurkan masa depannya. Banyak yang putus sekolah, putus kuliah, putus kerja demi untuk bergabung memperjuangkan yang menurut mereka Al Zaitun adalah ibu kota NI. Ini kan fatal sekali. Kalau dibiarkan ini sangat berbahaya ke depannya gitu, Mbak. Oke, itu kekhawatiran dan temuan dari NII Crisis Center. Saya mau ke Pemkab Indramayu sendiri juga untuk melihat bagaimana posisi dari Al Zaitun. Karena tadi kalau dari Kemenak sendiri juga mengatakan ini kan berlapis, ada dari pusat kemudian sampai daerah. Artinya pemerintah daerah juga turut ambil bagian dalam melakukan pengawasan. Pak Jajang, kalau selama ini aktivitas Al Zaitun dimonitor oleh pemerintah kabupaten sejauh apa sih? Halo, Pak Jajang bisa mendengar suara saya? Iya. Ya. Halo, terima kasih ya. Baik, terima kasih Mbak Pena yang telah mengangkat topik ya pada hari ini terkait dengan Al Zaitun. Dan ini banyak pertanyaan-pertanyaan juga ke saya, apa saudara atau juga teman ya, dengan adanya kegiatan atau juga pemberitaan seperti ini, mudah-mudahan ini memberikan pencerahan kepada masyarakat ya, khususnya masyarakat di luar Kabupaten Indramayu terkait dengan usaha-usaha yang kami lakukan di dalam pengawasan Al Zaitun. Ini tidak terlepas dari kita koordinasi dengan Kementerian Agama, kepala kantor Kementerian Agama yang ada di Kabupaten Indramayu. Karena terkait dengan agama, ini adalah urusan pemerintah pusat yang absolut, yang memang tidak bisa dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Ya. Jadi kami hanya berkoordinasi, dan di Kabupaten Indramayu pun ini sudah ada gitu kan peraturan daerah nomor 2 tahun 2022 tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Terkait dengan fasilitasi ini hanya diberikan kepada pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan sarana prasarana pesantren agar menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Jadi kaitan dengan kurikulum dan lain sebagainya itu memang kewenangannya dari pemerintah pusat melalui Kementerian Agama, pemantauan dan pengawasannya. Kami sifatnya di sini koordinasi dengan Kementerian Agama. Itu barangkali yang bisa kami lakukan. Kecuali kalau memang ada gejolak-gejolak sosial yang ditimbulkan di masyarakat, kami melakukan koordinasi dengan Muspida. Barangkali itu Mbak yang bisa kami lakukan di pemerintah daerah Kabupaten Indramayu. Oke, baik, itu dia tadi dari Pak Jajang. Tentu juga masih kita akan lanjutkan dialog kita kali ini. Pemirsa, apa kabar Indonesia yang harus jeda terlebih dahulu. Kami kembali saat lagi.